Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program rutin kita, yaitu Ask My Teacher and Mumtazah Islamic School. Perkenalkan, nama saya Ibi dan saya adalah siswa kelas 6. Dan hari ini kita akan membahas putar peristiwa Isra Mi'raj karena kita sedang di bulan Rajab nih teman-teman. Gimana? Penasaran kan? Makanya stay tune di episode kita kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua guru sekaligus narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Isra Mi'raj. Mari kita sapa Mr. Durmawan dan Mr. Imam. Ahlan wa sahlan Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya telah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Mister. Jadi saya boleh dong bertanya ya? Ya silakan. Oke Mister. Jadi ada pertanyaan nih, titipan dari teman-teman. Jadi bagaimana sih Mister peristiwa dari hikmah dari Isra Mi'raj itu Sir? Ya baik Abi, bahwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan hidup beliau, yang tentunya ada hikmah dan pelajaran ibrah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Ya, Isra Mi'raj itu juga merupakan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, karena sebagaimana kita ketahui sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah banyak mengalami kejadian berupa ujian, kesedihan dan lain sebagainya. Di antaranya beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau kasihi, beliau sayangi, yaitu paman beliau, yakni Abu Thalib, dan juga istri beliau Siti Khadijah. Lalu kemudian beliau juga banyak mendapat ujian cobaan seperti dari kaum Taif dan lain sebagainya. Lalu kemudian beliau hadapi segala ujian dan kesedihan tersebut, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi beliau hadiah berupa peristiwa Isra Mi'raj, di mana di antara pentingnya kisah ini adalah sampai Allah Subhanahu wa taala mencantumkan kisah ini dalam salah satu surat yang kita kenal dengan surat apa? Surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra, ya. Yang diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut dengan kalimat bi abdihi, hambanya, merupakan panggilan sayang, panggilan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah diperjalankan, artinya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang memang kemauan Allah, kehendak Allah, bukan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Makanya Allah yang memperjalankan. Dari mana? Dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Peristiwa itu terjadi dalam satu malam. Kemudian Allah mi'rajkan juga sampai ke langit 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Di mana dalam peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala pun banyak diantaranya dalam perjalanan tersebut Allah banyak memberikan tamsil kepada Rasulullah SAW yang buat pelajaran buat kita. Hikmah, di antara hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih kesedihan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menjalaninya dengan penuh kesabaran, ketabahan, ketawakalan, dan juga kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah pasti akan memberikan kita kebahagiaan, jalan keluar dari segala ujian dan kesedihan kita. Jadi ketika mendapat ujian juga kita harus sabar menjalinnya, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pesan penting dari Isra Mi'raj ini adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam peristiwa tersebut Allah menurunkan syariat yang sampai sekarang kita jalani, yaitu syariat apa, Bi? Tahu nggak? Syariat salat. Ya, ibadah salat 5 waktu. Artinya bahwa antara Isra Mi'raj dengan salat itu satu hal yang sangat berdekatan, berkaitan, bahwa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalani kesabaran ujian tersebut dengan terus mendirikan salat pada Allah Subhanahu wa taala.
ya agar Allah berikan jalan keluar dari segala macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, Oke, terima kasih Mister atas penjelasan. ya sama-sama. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih Mister. Jadi pertanyaan itu adalah apa hukuman atau balasan bagi orang-orang yang melalaikan sholat ini dengan sengaja? Jadi bagaimana pendapatnya Mister Iman? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama. Ya, begini, sholat itu merupakan ibadah pokok yang sangat penting sekali bagi umat Islam. Dan ibadah sholat ini termasuk ibadah yang sangat istimewa dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah wajib yang lainnya. Kok sangat istimewa? Pertama ya, sholat itu, perintah sholatnya, itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sedangkan ibadah haji, ibadah puasa, dan ibadah wajib lainnya itu perintahnya melalui firman Allah di Al-Quran. Berbeda dengan sholat, itu langsung antara Allah dan Nabi Muhammad langsung. Ini sangat spesial sekali. Kemudian status sholat itu adalah merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Setiap umat Islam tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, terkecuali misalkan orang tersebut sedang haid ya bagi perempuan, atau laki-laki sedang berhalangan. Bahkan ketika sakit pun kita masih tetap diwajibkan sholat. Berbeda dengan puasa, berbeda dengan haji, ketika sakit boleh meninggalkan dan menggantinya di waktu yang lain. Ketika sholat tidak boleh. Itulah keistimewaan ibadah sholat. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, awaluma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-sholah, fa in saluhat saluhat sairul amali, fa in fasadat sairul amalihi. Jadi begini, ibadah yang nanti pertama kali dipertanggungjawabkan di akhirat itu adalah ibadah sholat. Ya. Jika ibadah sholatnya bagus, benar, berkualitas, maka amal-amal yang lain pun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya sholat. Kemudian ada hadis lain juga yang mengatakan bahwasanya, yang artinya begini, jika hambaku mengetahui keistimewaan atau kebesaran atau keutamaan yang berada di antara sholat isya dan sholat subuh, pasti umatku akan pergi ke masjid berjamaah meskipun berangkatnya merangkak. Ini merupakan salah satu keistimewaan sholat dan begitu besarnya pahala sholat. Terus apa konsekuensinya? Apa akibatnya ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja ya? Pertama, tentunya dia akan mendapatkan dosa besar, karena itu ibadah wajib dan pokok. Yang kedua, dia akan kehilangan status spiritualnya dengan Allah. Kenapa? Ibadah sholat itu adalah sarana komunikasi antara hamba dan Allah. Kalau orang jarang berkomunikasi, ya pasti hubungannya akan jauh dan renggang. Beda dengan orang yang sering melakukan sholat, sering berkomunikasi dengan Allah, pasti hubungan dia, hamba tersebut dengan Allah akan semakin dekat. Kalau hamba tersebut semakin jauh hubungannya dengan Allah, maka hati hamba tersebut akan kering juga. Dan hubungan dengan Allah akan jauh. Siapa yang dengan sengaja melupakan Allah di dunianya, Allah juga akan melupakannya di akhirat nanti. Begitu, Ibi. Dan masih banyak lagi akibat atau dampak dari teman atau orang di sekitar kita yang meninggalkan sholat. Mungkin dari Mr. Nuwan bisa menambahkan, Ibi. Mungkin ada tambahan dari Mr. Muhammad? Ya, Ibi. Terkait pentingnya sholat ini bahwa tadi sudah banyak disampaikan oleh Mr. Imam. Dalam satu hadis Nabi beliau katakan as-salatu imaduddin.
Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya adalah bahwa sholat itu adalah tiang agama. Fungsinya tiang buat apa? Menjadi agar kokoh. Ya, buat menopang, menjaga satu bangunan. Nah, sholat ini kalau diibaratkan sebuah bangunan maka menjadi tiangnya, penopangnya dia. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha, maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka sesungguhnya dia menjadi bagian orang-orang yang telah mendirikan agama ini, memperkokoh agama ini. Sebaliknya wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah menghancurkan agama. Dengan kata lain bahwa maknanya saat kita tidak sholat misalnya, atau teman-teman kita tidak, keluarga kita tidak sholat, artinya dia menjadi bagian orang yang menghancurkan agama secara tidak langsung. Itu maknanya. Dan kata Nabi dalam hadis lain bahwa al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan kaum kafir adalah salat, atau pembeda antara kita kaum muslim dengan kaum non muslim adalah salat. Ketika kita status kita adalah muslim, maka kewajiban kita untuk menjalankan satu perintah yang sangat penting, sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat. Ya, itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ini ada titipan lagi. Pertanyaannya adalah mengapa di sholat itu di awal dan di akhir itu ada kata Allahu Akbar? Apa maknanya gitu? Mungkin bisa dijawab dengan Mr. Muhammad. Serius, ya, Boleh. ya, silakan. Saya dulu, kemudian Mr. Mawar mungkin barangkali bisa menamarkannya. Ya, Oke. Ketika kita memulai sholat itu kan dengan takbir ya. Allahu Akbar. Hendaknya seseorang yang memulai sholat dengan takbir itu dia mengerti dan menyadari bahwasanya dia itu kecil. Dia itu adalah makhluk yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta ini. Dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi ketika Allahu Akbar, hendaknya dia sadar bahwasanya dia kecil. Kalau dia sudah merasa kecil, merasa hina di hadapan Allah, tentunya rasa sombong, rasa angkuh, dan semuanya harusnya sudah dilepaskan dalam dirinya. Seperti itu. Kemudian segala yang ada di atas dunia ini, di muka bumi ini, itu sangat kecil. Jabatan, kendaraan, harta, semua kecil, tidak ada apa-apanya. Remeh gitu. Jadi ketika kita sudah Allahu Akbar, besarkanlah Allah, agungkanlah Allah, dan kita hamba yang sangat kecil dan hamba yang hina. Sedang menghadap kepada Allah. Disitulah sifat keangkuhan, sifat keduniawian harusnya sudah saatnya dihilangkan. Itulah mengapa sholat bisa mencegah kita dari perbuatan buruk dan kemungkaran, diawali dengan melepasnya diri kita dari sifat-sifat keduniawian. Seperti itu. Itu salah satu mungkin filosofi dari makna Allahu Akbar. Mungkin dari Mr. Nurmawan bisa menambahkan. Silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Mr. Imam terkait hikmah atau hikmah tersirat dari makna kita mulai dengan Allahu Akbar. Bahwa kita mengkecilkan segala sesuatu. Makanya kalimat pertama dalam kalimat azan itu, kalimatnya apa? Allahu Akbar juga. Allahu Akbar. Kemudian sholat ini diakhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum, ya, halam kanan dan salam kiri. Ini maknanya bahwa harusnya seseorang yang dia sholat, kita diajarkan menebarkan salam. Salam itu artinya apa? Kedamaian, kenyamanan. Salam membuat orang yang sholat harusnya memberikan kedamaian buat sesama. Jangan sampai ada orang yang rajin sholatnya, tapi sementara dia nggak bisa jaga lisannya dari menyakiti orang lain. Dia nggak bisa jaga tangannya. Maknanya orang yang sholat tadi seperti misalnya Imam katakan bahwa sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maknanya orang kalau harus sholat, dia harusnya menjadi orang yang menyebar kedamaian ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke sesama
Lalu kemudian dalam kehidupan kita bahwa hikmah lain filosofi salat adalah bahwa dalam kehidupan kita itu seperti orang sholat. Orang sholat kadang dia berada di atas Allahu Akbar. Dia lihat dalam kehidupan kita ya orang di maknanya kadang kita merasakan hidup yang enak, lagi berjaya, hidup lagi bahagia, lagi enak. Kadang kehidupan kita seperti orang ruku berada di pertengahan. Bahkan seperti orang yang sujud dalam keadaan tersungkur jatuh. Tapi ketika kita berdiri dalam keadaan bahagia, dalam keadaan jaya, kita tetap menyebut Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan di pertengahan, dalam kondisi kita sedang diuji dengan ujian pertengahan pun kita tetap ingat Allah, menyebut nama Allah dan ingat Allah Subhanahu wa taala hatta sampai kita tersungkur jatuh susah sekalipun tetap yang kita sebut kita ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat ini tidak hanya membuat menjadi kewajiban buat kita, tapi dapat kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita lihat dari kalimat azan itu kan hayya 'alas shalah baru hayya 'alal falah. Artinya falah itu apa artinya? Falah itu artinya kemenangan, keberhasilan. Maka mulai kemenangan dimulai dengan mendirikan Sholat. ya. Barangkali itu yang bisa Mister tambahkan, Bi. Wah, dari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimana istimewanya sholat dalam hidup kita dan makna-maknanya dalam kegiatan sholat. Oke, jadi pertanyaan terakhir dalam berbincang kita hari ini adalah apa sih pesan dari Isra Mi'raj dan sholat ini, Mister? Dalam kehidupan kita sehari-hari ya maksudnya. Ya baik gini Abi, bahwa yang tadi pesan dari Isra wal Mi'raj ini adalah bahwa ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kesedihan apapun itu maka hadapi dengan sabar, dengan tabah, tawakal, ridho ketentuan Allah, atas ketentuan Allah. Kemudian jangan lupa tetap mendirikan sholat. Ya, orang yang ingin merubah hidupnya jadi lebih baik maka rubahlah lewat ibadah sholat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainal ibad. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, ya tentunya lewat sholat diantaranya, maka Allah akan memperbaiki, menyelesaikan semua hubungan dan urusannya kepada semua manusia. Tadi Mister sempat bicara bahwa kalimat azan itu sebelum hayya 'alal falah adalah hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah itu artinya marilah kita meraih atau menuju kemenangan. Maka kalau ingin mendapatkan hayya 'alal falah, maka terlebih dahulu adalah hayya 'alas shalah. Artinya jadikanlah sholat itu menjadi wasilah kita untuk meraih kesuksesan, tidak hanya kesuksesan dunia tapi sampai kesuksesan akhirat kelak. Maka jadikanlah sholat itu sebagai permulaan dari perubahan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Barangkali Mr. Imam tambahkan. Baik, beberapa kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang intinya begini, jika kita mendapatkan ujian, cobaan, masalah, dunia, dan sebagainya, pasti Allah menyarankannya apa? Kembalilah kepada sholat dan sabar. Kembalilah pada sholat dan sabar terus. Nah, ini mengapa pentingnya sholat. Yang kedua, pesan kami untuk anak-anakku semuanya, tolong ya tingkatkanlah kualitas sholatnya. 5 waktu sudah dilaksanakan, nanti meningkat lagi ke sholat sunnahnya. 5 waktu sudah dilaksanakan, perbaiki lagi bacaannya, perbaiki lagi gerakannya, usahakan ya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu pesan dari kami untuk anak-anakku semuanya. Ya, begitu saja Ibi. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat banyak ilmu dan juga pengetahuan yang bermanfaat dari mister-mister, khususnya tentang sholat dan juga Isra Mi'raj, dan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai muslim. Semoga kita dapat menjaga sopan santun dan berakhlakul karimah sehingga membuat generasi yang mandiri dan disiplin. Amin ya rabbal alamin.
Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mister atas lainnya. Barakallah, syukran kathir. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sekian bincang-bincang kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam Ask My Teacher Emi Mumtaza di tema dan waktu yang berbeda tentunya. Dan marilah kita tutup dengan sebuah pantun. Belanja ke mall belinya sikat gigi. Kalau mahal jangan menggerutu. Semoga kita dapat berbincang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.